Dokter Bicara Kanker. Jadi seperti saya sebutkan di awal bahwa kanker itu ada dua, ada kanker padat dan kanker tadi tidak padat. Jadi kanker padat contohnya tadi payudara, kanker usus, kanker otot mungkin, kanker ginjal. Nah, kanker padat umumnya pengobatan utamanya adalah pembedahan atau operasi. Nah, tapi apakah harus diangkat seluruh payudara? Belum tentu. Jadi tergantung dari ukuran si kanker itu sendiri. Prinsipnya makin kecil ukuran kankernya, makin kecil pula kemungkinan untuk kita melakukan pengangkatan payudara. Jadi makanya kalau misalkan kita ingin mempertahankan payudara, ya harus kita periksa sedini mungkin sehingga operasi pada payudaranya tidak harus mengorbankan payudara. Walaupun sekarang juga ada bentuk pengobatan lain. Jadi kalaupun sudah besar misalkan ukuran kankernya tersebut, kita biasanya berikan obat-obatan dulu yang kita sebut kemoterapi. Nanti setelah kecil baru kita melakukan operasi sehingga kita masih bisa mempertahankan bentuk daripada payudara tersebut. Jadi itu juga merupakan satu tantangan tidak hanya di kanker payudara tapi di kanker-kanker lainnya. Memang salah satu sifat yang masih susah kita kontrol pada kanker itu adalah kekambuhan. Jadi kekambuhan itu bisa di tempat awal atau bisa juga pergi ke tempat jauh atau yang kita sebut metastasis. Nah, kenapa yang sudah dilakukan operasi atau tindakan lain masih tetap bisa kambuh? Karena kita ketahui bahwa kanker itu sangat beragam sifatnya. Jadi tidak satu sel kanker itu sifatnya sama, walaupun di dalam pasien yang sama. Sehingga karena banyak sekali variasinya, sehingga kemungkinan untuk kambuh menjadi lebih banyak. Makanya kadang-kadang pengobatan kanker itu tidak cukup hanya satu modalitas. Kadang-kadang kita harus kombinasi, baik itu operasi, mungkin juga dengan kemoterapi atau kadang-kadang dibantu dengan sinar. Itu pun tidak bisa menjamin 100%. Sehingga kita bisa melakukan 100% pengobatan yang baik kalau kita masih sangat dini. Sehingga sekali lagi, kalau kita bisa deteksi dengan lebih dini, insya Allah kanker tersebut dapat kita sembuhkan. Tapi kalau sudah lanjut, memang kemungkinan untuk kambuh juga menjadi lebih besar. Walaupun bukannya tidak ada harapan, tapi memang menjadi lebih rumit dan lebih kompleks dan terutama lebih besar biayanya yang kita harus berikan. Jadi kanker payudara sampai saat ini penyebab pastinya belum ada, tetapi banyak sekali dihubungkan dengan faktor hormonal. Mengapa? Makanya pada beberapa wanita tertentu yang mempunyai risiko yang berhubungan hormon akan menjadi lebih tinggi. Contohnya misalnya kepada wanita yang pertama kali haidnya atau menarche itu lebih muda. Jadi 9 tahun misalnya sudah mens, itu juga lebih berisiko. Atau misalkan yang menopause-nya terlambat, misalnya 55 baru berhenti. Karena dengan demikian kan paparan terhadap hormonnya jauh lebih panjang dibanding dengan usia-usia yang rentang terhadap paparan terhadap hormonnya lebih pendek. Di samping itu ada beberapa faktor-faktor lingkungan lain yang mungkin bisa berpengaruh, bisa pengaruh radiasi, bisa pengaruh makanan, yang juga dikaitkan dengan timbulnya sebuah kanker payudara. Walaupun sampai sekarang penyebab pastinya belum ada, sehingga diperkirakan sebetulnya sekitar 30% dari kanker itu harusnya bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat.